Halo, selamat pagi semuanya. Em, di sini saya Angelina Borusipayung dengan 1824060052 akan mempresentasikan hasil proyek laboratorium kami, lab sistem pengambilan keputusan beserta dengan proyek pemrograman visual. Saya akan menjelaskan sistem pengambilan keputusan pada proyek kami terlebih dahulu. Oke, baiklah. Pengertian SPK. Pengertian SPK atau Decision Support System adalah sebuah sistem untuk membantu seorang manajer dalam pengambilan keputusan. Nah, SPK ini adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, yaitu termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dan definisi sistem pendukung keputusan ini adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Selanjutnya adalah manfaat dan tujuan dari SPK. Yang pertama adalah membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi terstruktur. Dan yang kedua, memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. Ketiga, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih daripada perbaikan efisiensinya. Dan yang keempat, kecepatan komputasi, yaitu komputer memungkinkan para pengambil keputusan untuk melakukan banyak komputasi secara cepat dengan biaya yang rendah. Dan yang terakhir yaitu peningkatan produktivitas, dukungan kualitas, daya saing, dan mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan dan penyimpanan. Dan tujuan SPK itu adalah yang pertama, memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Kedua, membantu mengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Ketiga, dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Dan yang terakhir, meski suatu sistem pengambilan keputusan mungkin saja tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, tapi dapat menjadi stimulan bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalannya karena mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan. Oke, selanjutnya proses dan mekanisme pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, yaitu mencari secara detail akar permasalahan. Kedua, mendefinisikan masalah, yaitu menjelaskan apa dari akar masalah tersebut. Kemudian memformulasikan dan mengembangkan alternatif, yaitu merancang bagaimana penyelesaian dari masalah yang ada. Keempat, implementasi keputusan, yaitu penerapan hasil rancangan yang telah dibuat dan diputuskan. Dan yang terakhir adalah evaluasi keputusan, yaitu menilai hasil dari implementasi keputusan. Selanjutnya adalah perencanaan proyek. Nah, perencanaan proyek, dalam melakukan perencanaan proyek itu ada syarat yang perlu kita penuhi sebelum membuat perencanaan, yaitu yang pertama adalah mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, sifatnya itu simpel atau sederhana. Ketiga, membuat analisis terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Yang keempat, bersifat fleksibel. Yang kelima, mempunyai keseimbangan, yaitu keselarasan tanggung jawab dan tujuan tiap bagian dalam perusahaan dengan tujuan akhir perusahaan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, mempunyai kesan bahwa segala sesuatu itu telah tersedia serta bisa digunakan secara efektif dan memiliki daya guna. Selanjutnya, manfaat dari perencanaan proyek yang dapat kita rasakan itu adalah sebagai berikut. Pertama, suatu bentuk perencanaan dapat membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan setiap unit akan terorganisir dengan baik menuju arah yang sama. Kedua, suatu perencanaan yang disusun dari penelitian yang akurat akan menghindarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Ketiga, suatu perencanaan membuat standar atau batasan tindakan
dan biaya akan memudahkan pelaksanaan pengawasan. Dan yang terakhir adalah perencanaan bisa dipakai sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan sehingga aparat pelaksana mempunyai irama atau gerak dan pandangan yang sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, dalam perencanaan proyek tersebut, berikut ini adalah tahapan-tahapan. Pertama, penentuan tujuan proyek dan kebutuhan-kebutuhan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi pekerjaan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dan bagaimana urutan pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang ketiga, organisasi proyek dirancang untuk menentukan departemen-departemen yang ada, subkontraktor yang diperlukan, dan manajer-manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pekerjaan yang ada. Yang keempat, jadwal untuk setiap aktivitas, kapan aktivitas dimulai dan kapan aktivitas harus sudah selesai. Yang kelima, mempersiapkan anggaran dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan setiap aktivitas. Dan terakhir adalah mengestimasi waktu, biaya, dan performansi penyelesaian proyek. Oke, ini adalah proses perencanaan proyek. Yang pertama itu adalah perumusan tujuan, pengumpulan data, selanjutnya data-data dianalisis, dan yang terakhir tujuan baru. Perumusan tujuan dapat dicapai bila ada kecukupan data atau representasi dan kejelasan yang terukur atau spesifik, yaitu meliputi aspek atau substansi, ruang atau lokasi atau tempat, dan sumber daya atau sumber daya manusia mengenai keahlian atau pengetahuan khusus dari tiap orang. Sumber daya modal merupakan kebutuhan dalam proses perencanaan dan sumber daya waktu, durasi waktu, berapa lama hasil yang akan dicapai, dan data-data dianalisis serta tujuan baru ini diimplementasikan dan akan menghasilkan tujuan baru tersebut. Oke, fungsi dari perencanaan proyek yaitu suatu perencanaan yang dapat disusun secara sistematis dan memperhatikan faktor objektif akan dapat berfungsi, yaitu sebagai berikut. Pertama, sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek. Kemudian dasar pengaturan alokasi sumber daya. Selanjutnya, alat untuk mendorong perencana dan pelaksana melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu. Dan yang terakhir adalah pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Kemudian, metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah sebuah upaya sistematis dalam rangka pemecahan masalah yang dilakukan peneliti agar dapat menjawab permasalahan-permasalahan atau fenomena yang terjadi. Metodologi penelitian mempunyai manfaat bagi seorang peneliti, yaitu yang pertama, menggunakan metodologi. Peneliti ini dapat memudahkan pekerjaannya agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan-kesimpulan. Yang kedua, menggunakan metodologi, para peneliti dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada, misalnya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, etik, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kesimpulan yang diambil oleh peneliti dapat terpercaya. Yang terakhir adalah kesimpulan yang diambil dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan. Berikut adalah jenis-jenis metode penelitian. Yang pertama ada metode kualitatif, metode kuantitatif, metode survei, metode ex post facto, metode deskriptif, metode korelasional, observasi, dan wawancara. Oke, selanjutnya tahap membuat sistem mengambil keputusan. Ini adalah flowchart system dari project kami atau saya sendiri. Kemudian ini database project kami, database dengan tabel mahasiswa dan ini nama, kelamin, alamat, dan nomor HP. Kemudian use case diagramnya. Ini ada selanjutnya activity diagram, dapat kita lihat pada gambar. Selanjutnya ini adalah desain interface dari project kami. Nah, ini adalah form mahasiswa. Pada form mahasiswa ini user bisa melakukan pengolahan data mahasiswa, yaitu bisa menambah, mengubah, dan menghapus data mahasiswa yang terdapat pada database. Kemudian ini adalah form penilaian.
Form ini digunakan untuk proses pemberian nilai dari masing-masing kriteria, yaitu berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Selanjutnya adalah metodologi aplikasi input nilai mahasiswa ini, yaitu kami menggunakan metode SAW, yaitu adalah salah satu metode dari Multiple Attribute Decision Making atau FMADM yang paling sering digunakan. Nah, metode ini merupakan dasar dari sebagian metode FMADM yang seperti SAW dan PROMETH yang menghitung nilai akhir alternatif yang diberikan. Metode SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode Simple Additive Weighting ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating atau yang dapat dibandingkan lintas atribut dan bobot tiap atribut. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi, dalam arti telah melewati proses normalisasi matriks sebelumnya. Konsep dasar metode Simple Additive Weighting ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode Simple Additive Weighting ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan atau X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi Multiple Attribute Decision Making atau MADM. MADM itu sendiri yaitu merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Oke, terima kasih. Itu adalah penjelasan proyek saya tentang sistem pengambilan keputusan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pemrograman visual. Untuk lab pemrograman visual, yaitu proyek saya akan menunjukkan proyek saya. Ini adalah font 1 dan ini adalah font 2. Oke. Langsung kita coba eratkan. Bentuk tampilannya seperti ini. Kita bisa masukkan atau menginput data mahasiswa yang akan kita simpan ke dalam database. Oke, kita buat 4 3 kelamin perempuan. Oke, halaman. Oke, kita simpan. Akan muncul dalam seperti ini, input data berhasil. Kita klik OK dan secara otomatis akan masuk ke dalam sini dan ke dalam database. Oke. Apabila kita mau menghapusnya, kita masukkan NIM dulu. Kita klik enter supaya langsung terisi semua. Atau repeat kali ya. Apabila kita ingin menghapus, kita klik hapus. Oke, dan secara otomatis terhapus datanya dari database. Oke,
Selanjutnya, apabila kita ingin menginput nilai mahasiswa, kita pilih ini, input nilai mahasiswa, kita masukkan NIM-nya. Kita masukkan nilai tugas 90, absen 14, tes misalnya 90, UAS-nya misalnya 40. Oke, kita hitung nilai berapa. Nilai 87, hurufnya A. Untuk komentar, nilai Anda sangat baik, Anda lulus. Oke, apabila kita ingin mengecek yang lain, kita klik hapus saja dan akan hapus semua, dan apabila sudah selesai, Anda bisa tekan keluar. Oke, kita akan lihat codingan dari form 1. Nah, sama seperti ini adalah codingan dari form 1. Seperti yang telah diajari hasil kita, karena apa yang telah dijelaskan hampir semua sih itu sama dengan yang telah diajarkan. Jadi saya ikut punya Alfredo seperti yang diajari pada lab. Ini adalah untuk cara mengoreksikan ke database, yaitu nama database DB project. Selanjutnya ini untuk mengambil data dari siswanya. Untuk memposisikan agar data yang kita input bisa masuk tersimpan ke dalam database tabel mahasiswa seperti ini. Dan ini ada message box-nya apabila input data berhasil. Dan ini ada message box-nya apabila ada yang belum terisi filenya. Ini adalah untuk button editnya. Agar bisa diupdate data mahasiswanya. Oke, selanjutnya ini button hapus. Untuk button hapus, jadi dianya supaya mendelete, untuk menghapus data yang telah kita input itu di database mahasiswa. Oke, button keluar. Ini adalah untuk supaya masuk ke form-nya mahasiswa. Ke form 2-nya ini ada untuk mencari nilai angkanya itu, yaitu adalah tugas tanpa UAS itu dibagi 3. Jadi terus apabila nilainya itu lebih di bawah 50 gitu, dan absennya lebih di bawah 12, nilainya bakal E.
selanjutnya seperti itu dengan tahun. Oke, seperti itu. Ini adalah untuk button keluarnya. Oke, ini untuk button hapus. Itu project. Ini adalah project sederhana saya. Berhubung saya mengerjakan sendiri, semua sendiri, saya jangan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kerjakan bermanfaat dan saya akan terangkan lagi. Kita coba lagi update edit saya. Belum diedit bos. 052 ini ada kalau mau kita hapus pokoknya tadi ada Rina lalu oke kita edit. Nah itu akan secara otomatis berubah namanya. Oke itu ya. Terus 18 dapat data baru 6053 52 deh. Terus kita mau hapus nih. Oke nah terhapus dia tuh 18 24 06 02 aku mau penuh aku lagi lah jadinya PR si Ayu Sekelamin perempuan Medan 1127. Oke kita simpan. Oke kita kasih load P aja karena dia tidak ngerjain. Terus 2406 051. Oke hapus saja dia ya. Oke siap. Ya kita input dengan mahasiswanya kalau mau 52 input lagi ya biar capek. Nah, tugasnya C-nya 95, absennya ada 13 buat TS-nya 80, US-nya 45. Oke kita hitung. Oke nilainya A, nilainya sangat baik, Anda lulus, selamat. Kita hapus keluar. Oke baiklah segini saja yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan yaitu project lab pemrograman visual dan sistem pengambilan keputusan yang saya kerjakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga kita semua sehat-sehat terus. Saya akhiri. Selamat malam. Tadi aku bilang apa sih? Selamat pagi ya. Oke deh, selamat pagi semuanya. Makasih ya Andre, makasih Alfredo, makasih ada Giting, makasih Alfredo, bye bye. Thank you guys. Who can love me at my worst?
No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst.